Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali ibadallah. Usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jalla wa haitsu fala tabaraka wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, segala puji kita ungkapkan kepada Allah atas nikmatnya. Kadang kita tidak sadari, tetapi kalau kita merenungkan betapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dan belum kita syukuri. Pada kesempatan ini juga, mari kita bersama-sama meningkatkan sadar ketakwaan kita agar kita menjadi beruntung seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan pada surah Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilata wa jahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan. Salam serta salawat kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita tahu perjuangannya penuh rintangan, penuh tantangan, tetapi dengan kerja keras dan kesabaran beliau, saat ini kita merasakan nikmat menjadi seorang muslim. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, setiap manusia pasti akan menghadapi kematian, entah kematian tersebut yang datang atau kita mendatanginya. Yang pasti pertemuan tersebut pasti akan terjadi. Allah telah menjelaskan dalam surat Al-Ankabut ayat 57. Kullu nafsin za'iqatul maut, summa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Kita sering mempersiapkan kehidupan kita untuk masa depan, tetapi kadang kita lupa untuk mempersiapkan bekal kematian kita. Padahal Nabi mengatakan bahwa orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan bekalnya untuk menghadapi kematian. Dari Ibnu Umar, ia berkata, aku bersama Rasulullah SAW, lalu seorang Ansar mendatangi beliau. Ia memberi salam dan bertanya, wahai Rasulullah, mukmin manakah yang paling baik? Beliau bersabda, yang paling baik akalnya. Lalu mukmin manakah yang paling cerdas? Ia kembali bertanya. Beliau bersabda, yang paling banyak mengenal kematian dan yang paling baik dalam mempersiapkan diri untuk alam berikutnya. Itulah mereka yang paling cerdas. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4259. Hadirin Jumat yang dirahmati oleh Allah, terdapat 3 cara untuk menghadapi kematian tersebut. Yang pertama adalah memperbanyak mengerjakan amal soleh. Allah telah memberikan kita banyak anjuran untuk mengerjakan amal kebaikan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk berlomba bersama manusia lain untuk melakukan kebaikan, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 148. Walikulli hujhatun waliha fastabiqul khairat aina ma takunu yati bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah dalam membuat kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
selalu menumbuhkan keinginan bertemu dengan Allah sebagai penyemangat kita untuk melakukan dan mengumpulkan sebanyak-banyaknya amal kebaikan. Sebagaimana yang Allah katakan dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Wa man kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Artinya, katakanlah, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu yang diwahyukan kepadaku, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa. Barang siapa mengharap berjumpa dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Yang kedua, berusaha menghindari perbuatan dosa dan tercela. Perbuatan dosa dan tercela merupakan perbuatan yang akan merugikan kita pada hari akhir kelak. Perbuatan dosa dan tercela akan meninggalkan noda di hati. Noda tersebut akan membuat seseorang sudah untuk kembali ke jalan yang susah untuk kembali ke jalan yang benar. Noda tersebut akan membuat seseorang sulit untuk dinasihati. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, seorang hamba apabila melakukan sesuatu kesalahan, maka dititikkan dalam hatinya sebuah titik hitam. Apabila ia meninggalkan dan meminta ampun serta bertobat, hatinya dibersihkan. Apabila ia kembali berbuat maksiat, maka ditambahkan titik hitam tersebut hingga menutupi hatinya. Itulah yang diistilahnya ar-ran, yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, yang artinya sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 3334. Maka dari itu sebisa mungkin untuk selalu berusaha menjauh dan meninggalkan perbuatan dosa dan tercela. Yang ketiga adalah jangan menunda tobat. Bersegeralah cara untuk menghapuskan dosa yang telah kita lakukan. Tidak ada hal lain selain bertobat. Kadang kita selalu berpikir untuk menunda tobat, padahal kita sendiri tidak tahu kapan kematian itu akan datang kepada kita. Bisa saja kematian itu datang pada saat kita sedang melakukan kemaksiatan kepada Allah. Maka dari itu, sebisa mungkin menyegerakan tobat kepada Allah. Allah memiliki sifat yang maha pemaaf. Jangan merasa bahwa Allah tidak akan menghapuskan dosa kita. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala akan menghapuskan dosa kita meskipun sebanyak bumi di lautan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Subhanallahi wa bihamdi 100 kali dalam sehari, maka dosanya akan dihapus meskipun sebanyak bumi lautan. Hadis riwayat Muslim nomor 457. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita selalu mengingat kematian. Marilah kita mempersiapkan kematian sebagaimana kita menyusun rencana untuk kehidupan di masa depan. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum billawatahu innahu musa'in. Aqulu qali hadza astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi ala insanihi wa zi syukuri lahu ala taufiqi wa imtinahihi wa asyhadu an la ilaha illahu wahdahu la syarika lahu tazimin lisanihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa sallama tasliman majidan. Ibadallah wassikam wa nafsi bitaqwallahi jazakum wa jalla. Haisu qala tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa ilamu anallah amarukum bis salati was salami ala nabiyyi faqalla fi muzhamit tanzil inna allaha wa
wa malaikatuhu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa Allahumma an khulafair rasidina alladzina qadaw bil haqqi wa bini kanu yadilna Abi Bakri wa Umara wa Utsmana wa Ali wa ansa ilaisa habati ajmatina wa anna ma'ahum bijudika wa karamaka ya akramal akramin wa anna wa iyakum ala husni siyam wa husnil qiyam wa husnil zikri lil maliki alam wa aslihi lahu tabaraka wa ta'ala lana ajma'ina sya'nana kullahu. Allahumma a'izal islama wal muslimina wa azliyat sirka wal muslimina wa dammir ada'atina wa ajlahumma qazzal bilada aminan mutma'innan roha'an sa'ira biladil muslimin. Allahumma aslil aswalal muslimin fi kulli makanin. Allahumma ردهم إليك ردا جميلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم وأقيموا الصلاة.